Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, ada cerita yang membuat bulu kuduk merinding. Cerita tentang seorang ibu bernama Ranti yang sangat marah pada anaknya. Marahnya sampai dia berkata sesuatu yang mengerikan. Kata-kata yang keluar dari mulutnya bukan hanya amarah biasa, tapi kata-kata yang akan mengubah hidup anaknya selamanya. Apa yang terjadi selanjutnya akan membuat kalian tidak percaya. Ikahekatu. Ranti adalah seorang janda berusia 35 tahun. Dia tinggal di rumah kecil bersama anaknya yang bernama Dimas. Dimas berusia 8 tahun dan sangat nakal. Setiap hari Dimas selalu membuat masalah. Dia suka merusak barang-barang di rumah. Dia juga sering bertengkar dengan anak-anak lain di kampung. Ranti bekerja sebagai tukang cuci. Setiap hari dia mencuci baju orang lain untuk mendapat uang. Pekerjaannya sangat berat. Tangannya selalu kasar karena sabun dan air dingin. Tapi dia melakukan semua itu untuk Dimas, untuk membeli makanan dan kebutuhan sekolah anaknya. Namun, Dimas tidak pernah menghargai kerja keras ibunya. Dia selalu minta ini dan itu. Kalau tidak diberi, dia akan marah besar. Dia akan teriak dan melempar barang-barang. Tetangga-tetangga mulai berbisik tentang kelakuan Dimas. Mereka bilang Ranti tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Suatu hari, sesuatu terjadi yang membuat kesabaran Ranti habis. Tapi, apa yang terjadi hari itu dan kenapa sampai membuat Ranti sangat marah? Hari itu adalah hari Jumat sore. Ranti baru pulang dari mencuci baju di sungai. Tubuhnya lelah sekali. Punggungnya sakit karena membungkuk seharian. Dia ingin sekali istirahat. Tapi ketika sampai di rumah, Ranti melihat sesuatu yang membuatnya syok. Rumahnya berantakan sekali. Piring-piring pecah berserakan di lantai. Meja makan terbalik. Bahkan TV kecil mereka jatuh dan rusak. Ranti tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya berdiri melihat kehancuran di rumahnya. "Dimas!" teriak Ranti dengan suara gemetar. "Dimas, kamu di mana?" Tidak ada jawaban. Ranti mencari ke kamar. Dia menemukan Dimas sedang bermain dengan tenang, seperti tidak ada yang terjadi. Seperti dia tidak tahu apa-apa tentang kehancuran di rumah. "Dimas, kenapa rumah kita hancur begini?" tanya Ranti sambil menahan air mata. "Aku main-main saja, Bu," jawab Dimas dengan cuek. "Memangnya kenapa?" Ranti merasa dadanya sesak. Dia sudah bekerja keras seharian. Dia sudah capek sekali. Dan sekarang rumahnya hancur karena ulah anaknya sendiri. Yang lebih menyakitkan lagi, Dimas tidak merasa bersalah sama sekali. "Kamu tidak boleh begini, Dimas," kata Ranti dengan suara bergetar. "Ibu sudah capek kerja. Kenapa kamu merusak rumah?" "Aku bosan, Bu. Tidak ada yang bisa dimainkan," jawab Dimas sambil mengangkat bahu. Mendengar jawaban itu, sesuatu di dalam diri Ranti seperti putus. Amarahnya meledak seperti gunung berapi. Dia sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan anaknya. Tapi, apa yang akan dia lakukan? Ranti berdiri dengan tubuh gemetar. Matanya merah karena menahan amarah. Dia melihat Dimas yang masih main-main tanpa rasa bersalah. Sesuatu di dalam hatinya berubah. Amarah yang sudah lama terpendam akhirnya keluar. "Kamu anak yang tidak tahu terima kasih," teriak Ranti dengan suara yang tidak pernah dia keluarkan sebelumnya. "Ibu sudah capek kerja buat kamu, tapi kamu malah bikin rumah hancur." Dimas terkejut mendengar teriakan ibunya. Dia belum pernah melihat ibunya semarah ini. Mata Ranti seperti menyala. Wajahnya merah padam. "Ibu sudah tidak tahan lagi," lanjut Ranti sambil mengepalkan tangan. "Kalau kamu tidak bisa jadi anak yang baik, lebih baik kamu jadi ikan mas saja." Setelah mengatakan itu, Ranti langsung kaget. Kenapa dia bisa berkata sesuatu yang aneh seperti itu? Tapi sudah terlambat. Kata-kata itu sudah keluar dari mulutnya. Dan entah kenapa, udara di sekitar mereka tiba-tiba jadi dingin. Dimas menatap ibunya dengan mata lebar. Dia
juga merasa ada yang aneh, seperti ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan di ruangan itu. Tapi dia belum tahu apa yang akan terjadi padanya. Malam itu Dimas tidak bisa tidur, tubuhnya terasa aneh, kulitnya gatal-gatal. Tapi yang paling aneh, dia merasa sangat haus. Dia minum air terus-menerus tapi tidak puas-puas. Sesuatu sedang terjadi pada tubuhnya. Tapi apa itu? Keesokan paginya, Ranti bangun dan mencari Dimas. Dia sudah menyesal dengan kata-katanya kemarin. Dia ingin minta maaf pada anaknya. Tapi Dimas tidak ada di kamarnya. Tempat tidurnya kosong. Dimas, Dimas, kamu di mana? Panggil Ranti sambil mencari ke seluruh rumah. Dia mencari di dapur, di kamar mandi, di halaman. Tapi Dimas tidak ada di mana-mana. Ranti mulai panik. Kemana anaknya pergi? Kenapa dia tidak bilang-bilang? Tiba-tiba Ranti mendengar suara percikan air dari kamar mandi. Suara seperti ada yang bergerak di dalam air. Dia menuju ke kamar mandi dengan hati berdebar. Pintu kamar mandi terbuka. Di dalam bak mandi yang penuh air ada sesuatu yang bergerak. Ranti mendekati bak mandi dengan perlahan. Matanya tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di dalam bak mandi ada seekor ikan mas besar. Ikan emas yang cantik dengan mata yang familiar. Tidak mungkin, bisik Ranti sambil menutup mulut dengan tangan. Ikan emas itu menatap Ranti dengan mata yang sedih. Mata yang Ranti kenal betul. Mata anaknya, Dimas. Ikan itu berenang mendekati Ranti seperti ingin berkata sesuatu, seperti meminta tolong. Ranti jatuh terduduk di lantai kamar mandi. Air matanya mengalir deras. Kutukan yang dia ucapkan kemarin benar-benar terjadi. Anaknya berubah menjadi ikan mas. Kata-kata amarahnya telah mengubah Dimas selamanya. Dimas, Dimas, maafkan ibu, tangis Ranti sambil menyentuh air di bak mandi. Ibu tidak bermaksud begini, ibu hanya terlalu marah. Tapi seberapa keras Ranti menangis dan menyesal, Dimas tetap menjadi ikan mas. Dia tidak bisa berubah kembali menjadi manusia. Kutukan itu sudah terlalu kuat. Sejak hari itu, hidup Ranti berubah total. Dia tidak bekerja lagi sebagai tukang cuci. Dia menghabiskan waktunya untuk merawat Dimas yang sekarang menjadi ikan mas. Setiap hari dia berbicara dengan ikan emas itu. Dia memberi makan dan mengganti airnya. Maafkan ibu Dimas, kata Ranti setiap hari. Ibu tahu kamu masih bisa mendengar ibu. Ibu sangat menyesal. Ikan mas itu selalu mendekat ketika Ranti berbicara. Seperti dia mengerti setiap kata ibunya. Matanya selalu terlihat sedih, seperti ingin kembali menjadi anak kecil yang bisa bermain dan tertawa. Tetangga-tetangga mulai curiga dengan tingkah laku Ranti. Kenapa dia tidak keluar rumah lagi? Kenapa dia selalu berbicara sendiri di kamar mandi? Beberapa orang mencoba mengunjungi rumahnya, tapi Ranti selalu menolak mereka masuk. Bulan demi bulan berlalu. Ranti semakin kurus dan pucat. Dia tidak makan dengan baik. Dia hanya fokus merawat ikan mas yang adalah anaknya. Dia berharap suatu hari kutukan itu akan hilang. Dimas akan kembali menjadi anak manusia. Tapi sampai sekarang kutukan itu belum hilang. Dimas masih menjadi ikan mas di bak mandi rumah yang sepi. Ranti masih menunggu dan berharap. Dia telah belajar bahwa kata-kata yang keluar dari amarah bisa sangat berbahaya. Cerita Ibu Ranti dan Dimas menjadi pelajaran bagi kita semua. Ketika marah, kita harus hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan. Karena kadang-kadang kata-kata itu bisa menjadi kenyataan yang mengerikan dan penyesalan datang ketika semuanya sudah terlambat.